siang. Benar dengan Ibu Iya, Maria selamat konsultan siang. hukum. Iya, benar sekali. Maaf, ini dengan siapa ya? Ah, Begini Ibu, perkenalkan saya Dian. Di sini saya mau konsultasi masalah ayah Ibu. Apakah bisa? Iya, bisa Mbak Dian. Kalau gitu kira-kira kapan ya Bu kita bisa ketemunya? Saya kebetulan ada waktu kosong beberapa hari ini, kebetulan lagi free. Kalau dari Bu Diannya sendiri bagaimana? Ada waktu kosong di hari apa? Kalau hari Senin bisa Ibu? Maaf Ibu, di hari apa? Kalau hari Senin bisakah Ibu? Bisa hari Senin jam berapa Ibu? Dan lokasinya? Jam 1 aja bagaimana Ibu? Apakah nggak bisa? Ya, bisa Ibu. Ibu mau bertemu di kantor saya atau saya ke tempat Ibu? Kita ketemu di kantor Ibu aja ya Ibu. Nanti saya ke kantor Ibu. Baik Ibu. Kita bertemu hari Senin jam 1 di kantor saya ya Bu. Ya, baik Ibu Maya. Terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih kembali Bu. Selamat siang. Siang Ibu. Dengan Ibu Maya? Iya, benar kalian. Iya. Silakan Ibu. Ya, agak panas kaca di luar ya, Bu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Maya Andina. Kemarin Ibu Bumi dari Pusat Konsultasi Hukum Acara Bersama, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah memilih kami untuk menjadi pusat konsultasi bagi permasalahan Ibu. Perkenalkan juga saya Dian Astari Bahari. Di sini saya menghubungi Ibu karena pasti sudah memberi tujuan dong Ibu ya. Iya pastinya Ibu. Saya kan habis beli tanah ya, Bu. Tanahnya itu di Paris 2 sekitar 5 sampai 10 meter gitu deh, Bu. Lalu tuh ternyata pas saya sudah mendapatkan sertifikat, saya sudah membeli dengan harga cukup mahal dan secara tunai, secara langsung. Ternyata beberapa hari kemudian ada yang menghampiri kantor saya, bilang kalau tanah itu sudah bersengketa Ibu. Lalu di sini saya bingung, saya saat membeli tanah tersebut tidak diberitahukan adanya persengketaan terhadap tanah tersebut. Jadi menurut Ibu bagaimana Ibu? Sedangkan saya sangat pusing, sedangkan tanah tersebut ingin saya gunakan untuk proyek-proyek yang akan saya bangun. Jadi bagaimana Ibu? Baik, sebelumnya mohon maaf dulu ya, saya mau nanya dulu. Orang yang mendatangi Ibu ini apakah dari perusahaan atau individu perorangan? Dari individu perorangan. Individu perorangan, baik, saya paham. Jadi di sini saya mau tahu lawannya Ibu ini dari badan hukum atau bagaimana Ibu ya? Baik, sebenarnya memang kalau melihat kasus ini sering sekali ya, apalagi di kota Pontianak, kota besar, kita tahu ya masalah kayak ini itu sering. Terutama masalah tumpang tindih, sengketa tanah itu memang sering Ibu. Dan saya paham, tentu kita beli mahal, terus ternyata malah bersengketa seperti ini, wajar sih. Sebenarnya kalau dari kasus-kasus yang pernah kami tangani, Bu, kita berusaha untuk mencari cara yang paling cepat, efisien, murah, dan gak memakan waktu. Karena bisa saya bilang, Bu, kalau masalah sengketa seperti ini, itu akan memakan waktu dan biaya yang cukup mahal. Waktunya panjang, Ibu harus bolak-balik dan lain sebagainya untuk mengurus ini. Tapi sebelumnya Ibu juga pasti memiliki donasi jual beli dan surat menyurat lengkap. Benar. Saya punya semuanya dari sertifikat, aplikasi dan semuanya itu ada sama saya Ibu. Saya paham. Kalau dari si orang yang tadi mendatangi Ibu ini, dia ada membawa sertifikat atau alat bukti lainnya? Ada Ibu. Dia membawa semua surat-surat yang khusus untuk jual beli tanah. Semuanya ada dia bawa Ibu. Berarti cukup lengkap dan Ibu sempat mengecek. Sempat Ibu, saya sempat mengecek dan Iya. saya juga menyuruh sekretaris saya mengecek kembali apabila saya ada keliruan dan benar semuanya sama, tidak ada kesalahan dan tidak ada penyebutan tentang persengketaan tanah tersebut. Sebelum Ibu mendatangi saya ya, apakah Ibu ada melakukan cara-cara lain, maksudnya mungkin pengecekan di BPN dan lain sebagainya? Belum ada. Saya baru langsung ketemu Ibu untuk konsultasi lanjutnya gimana karena saya cukup sibuk ya Ibu ya. Jadi lebih baik kita langsung aja ke intinya gitu daripada saya harus menuju ke sana ke sini. Jadi saya lebih
lebih memilih konsultasi bagaimana cara penanganan yang baik tanpa adanya pelibatan emosional yang berlebihan. Baik, saya paham. Jadi seperti ini Bu ya, mungkin di tahap awal itu Ibu harus mencari pendampingan hukum ya, seperti dari tim kami misalnya untuk mendampingi Ibu, karena saya juga paham namanya seorang pengusaha pasti sibuk merasa urusan tanya kayak gini ya. Pertama mencari pendampingan hukum dan Ibu menyerahkan, Ibu menjelaskan juga banyak seperti ke saya ini, lalu kami akan membantu pengawalan terhadap kasus ini. Mengenai penyelesaian dari kasus ini, kalau Ibu mau nggak mau bertele-tele ya, maksudnya saya langsung aja lah kita sidangkan, itu bisa ada dua cara. Pertama melalui jalur litigasi, melalui jalur pengadilan, dan non litigasi yaitu jalur non pengadilan. Kalau kita ngomongin yang sering terjadi sekarang sih pasti semua langsung menuntut ya, langsung melaporkan di litigasi di pengadilan. Tapi kita berusaha untuk seefisien mungkin, nggak merepotkan Ibu, kita coba melalui jalur non litigasi. Ini jika Ibu berkenan. Jalur non litigasi ini biasanya bisa mediasi, bisa negosiasi, dan banyak sih Bu ya beberapa cara yang bisa dipilih dengan badan-badan yang memang terafiliasi dengan cara-cara tersebut, cara penyelesaian sengketa tersebut. Nah, kalau dari tim kami selain pendampingan hukum untuk memudahkan Ibu juga, kami menyediakan litigasi dan maupun non litigasi. Tetapi kami dari tim kami mempreferkan Ibu untuk lebih condong ke non litigasi. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana? Kalau secara litigasi, secara non litigasi, jalur apa yang akan saya ambil? Karena seperti yang tahu saya cukup sibuk, jadwal saya cukup sangat, bukan cukup aja ya, padat banget. Jadi saya tuh benar-benar mencari solusi yang efisien, cepat, tapi tetap aman gitu loh. Kayak apa ya, seperti saya tetap mempunyai hak atas itu karena saya sudah membeli secara tunai dengan harga yang cukup fantastis. Gimana ya? Kalau kami setelah pendampingan hukum ini, kami membawa Ibu ke mediasi. Karena bagaimanapun juga, kalaupun misalnya kita memilih jalur pengadilan, memilih jalur litigasi, tetap pada akhirnya kita akan mediasi terlebih dahulu. Sehingga menurut saya kita coba jalur mediasi. Dengan kami di sini selaku pendamping hukum Ibu akan berusaha untuk melakukan pengecekan juga di BPN mengenai asli atau tidaknya, dan kami akan melacak bagaimana surat-surat ini tuh bisa muncul dan bagaimana sih asal muasal atau ceritanya lah sampai bisa menjadi tumbang tindih seperti ini. Jadi sambil melakukan pengecekan, kita coba juga dengan hasil dari pengecekan ini kita bawa melalui jalur mediasi, kita coba bicarakan dengan si individu yang menyerang Ibu tadi, kita coba bicarakan, kita coba mediasikan, kita lihat hasilnya. Jika memang ternyata gagal, maka mau tidak mau Ibu harus menempuh jalur pengadilan, jalur hukum. Nah, kita bawa hasil mediasi kita ajukan ke majelis, dan kita akan lihat bagaimana, dan kami akan siap untuk melakukan pendampingan sampai Ibu menang. Tetapi ya, kita berharap juga semoga tidak sampai di tahap pengadilan. Kita berharap cukup sampai di mediasi dan terbukti bahwa Ibu lah yang benar, jalur Ibu inilah yang benar, sehingga kita cukup nanti hasilnya kami akan buatkan dalam bentuk akta otentik. Kita coba untuk melegalisir hal tersebut, kita laporkan ke pengadilan sehingga akta tersebut juga terjamin kebenarannya, terjamin secara hukum, seperti itu. Jadi menurut Ibu bagusnya saya melakukan secara mediasi terlebih dahulu sebelum membawa kasus ini ke persidangan, karena walaupun dalam persidangan itu hukumnya sangat kuat, tapi lebih bagus saya mediasi dulu. Iya, sama daripada Ibu repot nanti, karena kalau Ibu langsung ke pengadilan, toh mereka akan menyuruh kita mediasi dulu, Bu. Nggak langsung kita ngadil, kita berlawan, itu nggak bisa. Mau kita mediasi dulu, lihat hasil mediasi, terbit akta, majelis lagi. Saya mengerti dan saya akan mencoba jalur mediasi dengan bantuan dari Cermai. Siap. Baik, terima kasih untuk hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Nanti saya akan hubungi lagi. Oke, siap, saya tunggu Ibu. Terima kasih banyak, jadi di jalan Ibu.